Kembali lagi di King Kong Kriminologi Kongko. Sahabat, balik lagi dengan gue Andre dan Gue William. Dan gue Tio. oke. Jadi gimana kabar Pion? Alhamdulillah baik guys. Kalian apa kabar nih? Baik? Wah, Kita juga baik. sehat sekali bro. Sudah sholat Jumat? Sudah dong. Aduh, William? Oh, astagfirullah. Iya William benar. Ya, tapi ngomong-ngomong Dre, kita ngundang Pion hari ini buat ngapain sih? Wah, mendang gimana nih Pion? Oke, jadi sebenarnya anak-anak di sini dari tim podcast minta untuk membagikan nih beberapa hal tentang Abang None Jakarta. Oh iya. Langsung aja Pion. Iya. Kira-kira Abang None itu apaan sih Pion? Oke, jadi sebelumnya Abang None sendiri itu dia merupakan salah satu duta pariwisata tertua yang ada di Jakarta dan juga sekaligus dia menjadi wadah inspirasi bagi anak-anak muda untuk berkarya. Oke. Berarti khusus Jakarta doang ya? Iya, khusus Jakarta. Oke. Tapi kayaknya kalau dari kota-kota lain gitu, misal dia lahir bukan di Jakarta gitu, apa boleh ikut gitu Pion? Boleh tentu. Gue sendiri pribadi, gue itu dari Papua dan KTP gue pun masih Papua. Tapi dengan mengikuti abang di Jakarta itu, selama kalian ingin berkontribusi buat Jakarta, kalian bisa tuh mengikuti hal itu asalkan umurnya masih di bawah 25 tahun. Kalau boleh tahu itu proses seleksinya itu kayak gimana? Sama Oh. kayak pemilihan duta kah apa gimana? Tentu proses seleksi yang dilalui itu banyak. Kita aja ada penilaian tuh dari ketika tata busana, terus ada pengetahuan tentang Jakarta dan kebudayaan Betawi, lalu pemerintahan, psikologis, dan ekonomi kreatif dan sebagainya. Iya. Jadi kayak konsepnya kayak model gitu. Model dia bisa masuk, tapi dia lebih ke memang buka pariwisata yang memang kita itu diambilnya sebagai anak-anak muda yang memang ingin berkontribusi juga. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kemarin alasan lu masuk Abang None itu karena apa? Tentu ya karena berangkat dari gue anak rantau yang datang ke Jakarta dan selalu yang gue tekankan itu anak-anak rantau terutama harus punya banyak mimpi sih. Dan dari hal itu gue melihat gak cuma di kampus doang nih untuk berkarya dan pengen punya mimpi yang besar. Justru karena datang ke Jakarta ini, ke Pulau Jawa, punya mimpi yang besar dan punya banyak angan-angan untuk menjadi orang sukses, itu yang memacu gue untuk daftar Abang None. Bener sih Keren. kalau gua. Tapi kalau anak rantau ini ya kadang agak susah nyari kayak pekerjaan part time atau kayak lu Abang None kayak kontes atau event gitu. Jadi lu ada nggak kesulitan dalam menghadapi pemilihan duta pariwisata? Tentu pasti ada ya, karena kan namanya dengan sebagai anak rantau kita datang ke Jakarta kan dengan ketidaktahuan apa-apa dan kita jauh dari keluarga gitu kan. Tentu kesulitan itu ada, dan biasanya kesulitan itu gue selalu belajar untuk menjadikan hal itu tuh sebagai next step yang akan gue ambil dan akan menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Betul. Tapi dari setiap kesulitan itu lu pernah berpikir untuk nyerah nggak sih? Gue pasti ada, tapi gimana caranya gue tuh selalu meminimalisir untuk kayak ketika gue udah nyerah, gue nggak boleh nyerah untuk sekarang karena gue tahu masih banyak hal yang harus dicoba dan masih banyak kesempatan lain yang belum tentu itu gagal. Bener. Iya. Tapi kalau lu kan kayak udah berusaha nih, mungkin lu hanya sampai jadi finalis. Waktu itu lu ada nggak ngerasa untuk nyerah ikut Abang None? Iya, bener. Tentu ada, apalagi pada saat itu gue tesnya itu gue melihat banyak saingan-saingan gue itu yang lebih berkompeten. Seperti kayak dia itu udah anak S2, terus dia juga mungkin sudah kerja yang punya karir bagus, dan rata-rata tuh emang di situ kan banyak orang yang punya pengetahuan luas ya. Dan gue itu yang datang tuh cuman berbekal kayak oke, restu orang tua dan bismillah doang tuh ibarat katanya tuh. Jadi datang ke situ tuh cuma modal seperti itu, dan ya itu lagi-lagi karena memang kita punya niat yang baik, pengen sukses, pengen sesuatu yang besar dan berbuat baik, jalannya pasti ada. Bener Oke. sih kata lu. Tapi dari pihak kampusnya kemarin itu ada dukungannya dan ada dukungannya nggak? Oh tentu, dari kampus sama prodi itu ada memberi dukungan. Seperti apa? Kemarin ketika pada saat seleksi itu dan karantina, ada tuh dibuka voting untuk abang atau none favoritnya. Nah di situ gue meminta ke pihak kampus dan ke pihak prodi, dan alhamdulillah disupport. Mereka men-sharekan hal itu, berbagi hal itu ke tolong gitu di like-nya atau di komennya supaya bantu Vian jadi abang favorit Jakarta Barat. Bener. BTW lu kemarin ada itu ya karantina gitu ya?
Ada. Nah, Iya. selama karantina tuh lu ada nggak kendala sama mungkin tugas kampus atau lain sebagainya? Kan kita Atau nggak mahasiswa, Bro. Atau enggak hal-hal Iya. unik yang lu alami selama benar-benar. karantina? Banyak sih sebenarnya kalau mau Waduh. ceritain. Apalagi waktu itu pas karantina gue itu kita tuh lagi pekan-pekan UAS. Iya benar-benar. Jadi to be honest, jujur waktu itu pas gue karantina, gue itu selalu karantina itu dimulai dari jam 6 sore. Jam 6 sore dan itu selalu berakhir di sekitar jam 1 jam 2 subuh. Dan biasanya dari Abang Noni sendiri itu memberikan tugas yang biasanya itu kita harus kerjakan dan dikumpulkan di besoknya sebelum karantina. Oh, Jadi terkadang membagi waktunya itu memang agak susah dan jadinya tuh memang kurang istirahat sih. Karena kadang bikin tugas itu tuh bisa sampai jam 2 jam 3 dan kadang pagi itu ada kelas lagi. oh, itu tugasnya kayak gimana? Tugasnya tuh kayak misalnya disuruh bikin video nari, terus juga disuruh bikin kayak cara pemakaian baju kebesarannya Abang None, terus gimana cara kita berkomunikasi yang baik sama orang, biasanya kayak gitu sih. Oke. Kan lu ada share tuh ke grup-grup angkatan. Mungkin dari angkatan atas atau angkatan bawah, ada nggak yang ngedukung lu untuk lu menjadi Bang None? Gimana tuh? Banyak dari beberapa temen angkatan, termasuk juga senior dan juga orang-orang kampus tuh mendukung. Mendukungnya tuh lebih kayak, ya dicoba aja, siapa tahu berhasil, siapa tahu rezeki di situ. Tapi sekarang ketika lu sekarang jadi finalis, ada kegiatannya nggak sekarang? Ada kegiatannya itu sekarang kita sebut sebagai penugasan. Nah, penugasannya itu banyak, tergantung yang dibutuhkan sama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya. Nah, tugasnya itu bisa MC, bisa jadi ASER atau pendamping si pejabat pemerintahan. Wah, Lu lihat ya, kayak kontestan-kontestan lain, lu ada nggak ngerasa insecure, minder lah pokoknya. minder? Sebenarnya insecure dan minder itu tuh gue sebisa mungkin sekarang gue nggak ada, karena gue tahu Abang None itu salah satu ajang kontes duta pariwisata tertua di Jakarta dan sangat banyak orang yang ingin masuk ke sana. Dan ditambah pun kredibilitasnya udah terjaga, di mana Abang None sendiri itu banyak menghasilkan artis-artis dan juga aktor-aktor dan aktris yang memang banyak di dunia entertain. Jadi semua itu membuat gue merasa ngapain gue harus insecure, orang gue bervalue bisa masuk di situ. Bener. Oke. Keren sih. Kayaknya untuk segmen pertama kita cukupkan sampai Oke. di sini aja ya, Andre ya. Mungkin kita langsung saja ke segmen kedua, yakni baper baca pertanyaan. Jadi On, gue liat waktu itu di IG lu itu Cok, lu punya pasangan. Pasangan tuh. Ya. Nah, pasangan lu tuh ada nggak yang baper sama lu? Waduh. Sebenarnya ya, ini sedikit rahasia nih. Di Abang None itu banyak memang yang cinlok. Banyak yang cinlok tuh sama pasangannya tuh. Apalagi yang masih single tuh biasanya tuh. Terus, cuman kalau gue pribadi, gue sama None gue, kita tuh sudah memang memasang boundaries di mana, oke, kita sebatas karantina ini memang kita profesional. Kita tidak menaruh perasaan berlebih karena memang kita tahu ini profesional. Itu. Terus ada tips nggak buat peserta-peserta yang mungkin ingin bergabung di Abang None 2024? Kalau yang ingin bergabung ke Abang None Jakarta 2024 nih, saran gue perbanyak baca-baca berita, isu-isu terkini, terus banyak juga mulai tuh baca-baca tentang kebudayaan Betawi, banyak juga tuh mulai baca-baca tentang bagaimana sih cara ngomong depan orang atau public speakingnya dinaikin, kayak gitu. Oke. Itu sih. Gua kalau kayak gua kan tahun ini 20, gua masih bisa nggak sih ikut Abang None? Wih, Bisa, 4 tahun lagi sampai Pilpres nanti tahun depan ikut aja. nginep, boleh nginep nggak? Ada nginep kah bareng itu? Apa? Bareng pasangan kita? Nggak usah. Enggak, Gua mau, tapi gua mau jadi ondel-ondel, boleh nggak? pemeran pengganti dong. Oh iya. Ada lagi apa Andre? Udah gua. Oke, cukup. Silakan. Jadi segmen baper baca pertanyaan sudah selesai. Kita akan penutupan dulu. Lo ada kata-kata mungkin apa kayak pepatah atau Quotes. quotes? Mungkin lebih ke ini ya, anak-anak yang buat rantau, apalagi buat seumuran-umuran kayak kita ya. Buat anak-anak rantau nih,
kalian tuh jauh dari orang tua dan kalian datang ke sini tuh buat belajar dan mencari pengalaman sebaik mungkin. Nah, dari sekarang kalau enggak, kapan lagi untuk di umur kita untuk banyak mencoba. Apalagi kalau selama itu positif, kenapa enggak? Jadi kalau kalian punya mimpi yang tinggi, berani juga diwujudkan. Itu dari gue. Oke. Bagus sekali pepatah-pepatah. Gue jujur li anak-anak rantau gini agak susah cok mencari Iya, apa ya, akses info. buat info apa kayak gitu. Hmm. Jadi kadang agak ribet gitu. Iya. Terus ngomong-ngomong, lu ada Instagram nggak? Biar kita Iya. taruh di Ada. di mana, Biar Bre? banyak Kita- cewek yang follow. Gua tahu lu Pion. Oke, Instagram gue sendiri @fionpatrick di ya itu. Itu, oke. Instagram we. Nanti kalian follow ya. Follow ya. Nih, Abang Noni, Bro. Dan kalau yang ingin tahu lebih jauh tentang Abang Noni, Ondel. cek Instagram gue Fionpatrick. Pion Wah, Patrick. Oke. Oke. Jadi gimana nih? Makasih ya, Fion ya. Makasih ya Pion Terima sudah kasih mau datang. mau datang ke Eh. acara yang sangat-sangat Oh. ya, pokoknya itulah sangat. tugas editor itu, tugas editor. Ini juga buat podcast kriminologi udah ngundang Iya. gue. Oke, thank you Pion. Makasih, Fion. Terima kasih banyak Pion. Sampai jumpa ya, teman-teman. Bye teman-teman. Waduh.